Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Fendi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Advanced Accounting, Akuntansi Keuangan Lanjutan, edisi ke-13, bukunya BIMS. Chapter 4 kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik dan prosedur konsolidasi. Ini adalah learning objective yang akan kita capai pada bab 4 kali ini. Pertama adalah mahasiswa diharapkan ketika sudah mempelajari bab 4 pada buku Advanced Accounting ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menyiapkan kertas kerja konsolidasi pada tahun dilakukannya akuisisi. Ketika induk perusahaan menggunakan complete equity method untuk mencatat investasi pada anak perusahaan. Jadi ini adalah bagaimana mengkonsolidasikan anak perusahaan pada tahun pertama dilakukannya konsolidasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyiapkan kertas kerja konsolidasi pada tahun-tahun setelah dilakukannya akuisisi. Jadi pada tahun kedua diberikan ilustrasi bagaimana pada tahun kedua setelah konsolidasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menemukan kesalahan pada kertas kerja konsolidasi. Yang keempat adalah mencatat nilai wajar aset, net aset yang bisa diidentifikasi. Yang kelima adalah menyiapkan laporan arus kas konsolidasi. Yang pertama kita akan bahas adalah kertas kerja konsolidasi untuk tahun yang dilakukan konsolidasi. Misal contoh di sini adalah sebelum itu kita akan membahas dulu apa saja laporan keuangan yang dibutuhkan untuk melakukan konsolidasi. Jadi berbeda dengan chapter 3. Kalau chapter 3 konsolidasinya itu hanya melibatkan balance sheet saja atau neraca. Tetapi pada bab 4 ini kita mulai semakin rumit. Jadi kita akan menggabungkan 3 laporan keuangan untuk sekaligus dilakukan konsolidasi. Yaitu pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, yang ketiga adalah neraca. Kemudian baru kita buat kolom. Ada 5 macam kolom, ini juga sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Ada kolom mengenai laporan laba rugi, neraca maupun perubahan ekuitas pada induk perusahaan, kemudian pada anak perusahaan. Kemudian kita juga buat 2 kolom, yaitu kolom debit dan kredit, yang nanti akan kita isi dengan jurnal penyesuaian dan jurnal eliminasi. Dan kolom kelima berupa laporan konsolidasi. Ini adalah bagaimana cara melengkapi kertas kerja. Jadi pertama kita akan memasukkan aset maupun jadi kita akan memasukkan income statement atau laporan laba rugi, ekuitas maupun neraca dari induk perusahaan 100% pada nilai buku. Meskipun induk perusahaan memiliki kurang dari 100%. Kemudian kita akan menyusun ini induk perusahaan dan anak perusahaan ya. Kemudian yang kedua kita akan menyusun jurnal eliminasi, jurnal penyesuaian dan eliminasi. Kalau angka-angka yang ada pada laporan keuangan induk dan anak hanya dilakukan penyesuaian, tidak dihapus seluruhnya, itu kita sebut dengan adjusting entries. Jadi jurnal penyesuaian. Tetapi kalau kita eliminasi, kita hapus seluruh nominalnya yang ada pada akun tersebut, baik itu pada akun pada induk perusahaan maupun anak perusahaan, kita sebut dengan elimination entries. Di situ bisa berupa kolom debit maupun kolom kredit. Nah, caranya adalah ketika untuk pendapatan, liabilitas dan ekuitas konsolidasi, maka angka atau nominal yang tertera pada induk perusahaan ditambahkan dengan nominal yang tertera pada anak perusahaan. Kemudian karena saldo normal dari revenue, liability, dan equity itu adalah kredit, maka kita tambahkan dulu yang di sisi kredit pada kolom adjusting and elimination entries, baru kita kurangi dengan kolom debit. Kebalikannya kalau untuk aset, maka parent dan subsidiary kita tambahkan, kemudian kita tambahkan dengan sisi yang debit, dan yang sisi kredit akan kita kurangi.
Kemudian untuk kaitannya dengan income, untuk akun income dan saldo laba akhir dan juga subtotal dan total lainnya, itu kita hitung langsung pada kolom konsolidasi. Tidak kita tambahkan seperti cara sebelumnya. Jadi induk perusahaan, anak perusahaan ditambah dengan debit maupun kredit. Tidak, tapi kita hitung dari kolom konsolidasi langsung. Nanti jelasnya akan kita paparkan pada slide-slide selanjutnya. Kemudian total consolidated asset itu haruslah sama dengan total liabilitas dan ekuitas konsolidasi. Kalau tidak sama, bisa jadi terjadi yang namanya error. Nanti akan kita bahas juga kayak error apa saja yang umum terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kemudian beban pada laporan laba rugi dan juga dividen pada laporan perubahan modal biasanya dinyatakan dalam angka yang negatif. Ini adalah entry yang kita butuhkan. Jadi ini adalah sequence, ini ada urutannya. Pertama kita harus melakukan adjustment kalau memang ada error ataupun ada transaksi yang belum kita masukkan, ada omission. Yang kedua, kita akan mengeliminasi intercompany profit dan losses. Kebetulan kalau untuk bab ini kita tidak ada, tapi akan transaksi yang berkaitan dengan intercompany profit and losses akan kita bahas pada bab 5, 6, dan 7. Kemudian yang ketiga itu kita mengeliminasi akun income dan dividen yang diperoleh dari anak perusahaan dan membuat akun investasi pada anak perusahaan itu menjadi kembali kepada saldo awalnya. Kemudian yang keempat, kita akan mencatat kepentingan non pengendali, pendapatan maupun dividen kepentingan non pengendali yang berasal dari anak perusahaan. Kemudian yang kelima, keenam, ketujuh ini sudah familiar dengan mahasiswa yang sudah mempelajari bab-bab sebelumnya. Jadi bab kalau 1 sampai 4 ini mungkin sebelumnya tidak pernah ada, tetapi untuk bab 5 sampai 6 dan 7 ini kita sudah mempelajarinya pada bab 2 dan bab 3. Seperti mengeliminasi akun reciprocal investment. Jadi akun investasi pada anak perusahaan yang ada pada buku induk perusahaan, dan juga akun-akun ekuitas yang ada pada anak perusahaan itu akan kita hapus karena itu adalah akun reciprocal. Kemudian yang keenam, kita melakukan amortisasi atas nilai wajar terhadap net asset yang diidentifikasi. Nah, ini juga sudah kita pelajari. Yang ketujuh adalah kita mengeliminasi akun-akun resiprokal yang lainnya, seperti misal induk perusahaan memberikan utang kepada anak perusahaan. Dalam konsolidasi berarti itu seakan-akan perusahaan memberikan utang pada dirinya sendiri, sehingga itu kita hapus. Jadi 5, 6, 7 ini sudah pernah kita pelajari, yang baru 1 sampai 4. Meskipun pada contoh kali ini tidak semuanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, nanti seiring bertambahnya bab yang kita pelajari, ketujuh komponen ini akan kita lengkapi juga pada saat pemberian contoh atau ilustrasi soal. Baik, kita berikan ilustrasi yang pertama, yaitu contoh di sini adalah perusahaan induk membayar $176.000 untuk kepemilikan 80% atas sahamnya Son. Pembayaran tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2016 ketika ekuitas Son terdiri dari modal saham $120 dan juga saldo laba sebesar $60. Seluruh ekses yang terjadi karena aktivitas ini, kalau ada ekses itu akan dialokasikan pada paten yang sebelumnya tidak tercatat yang memiliki usia ekonomis sebesar 10 tahun. Berikut adalah tabel income dan dividen dari anak perusahaan, yaitu PT Son. Untuk tahun 2016 net income $50, dividen 30.
2017 net income 60 dolar, dividen juga 30. Mari kita bahas. Baik, di sini. Di sini kita punya informasi bahwasanya untuk mendapatkan 80% kepemilikan anak perusahaan, induk perusahaan membayar 176. Dengan demikian, berarti implied fair value, nilai wajar tidak langsungnya, jadi kalau 80%-nya saja harus bayar 176, berarti kalau ingin memiliki 100% harus bayar berapa? Sehingga kita hitung seperti ini, 176 dibagi 0,8, kita akan mendapatkan angka 220. 220 adalah implied fair value. Kemudian book value-nya kita ketahui adalah 180. Dari ini ya, dari capital stock 120 tambah retained earning 60. Dengan demikian ada excess, ada kelebihan sebesar 40 dolar. 40 dolar ini dialokasikan seluruhnya kepada paten yang sebelumnya tidak tercatat, yang usia ekonominya 10 tahun. Maka kita catat 40 amortisasi 10 tahun. Berarti kalau kita amortisasi per tahun, 40 ini akan kita bagi 10 tahun, maka akan ketemu amortisasi per tahunnya adalah 4 dolar. Terlihat di sini 1 Januari ketika ini adalah ketika dilakukannya akuisisi, maka kita langsung membuat konsolidasi. Di sini kita bisa melihat ada unamortized balance 40, yaitu paten. Kemudian seiring habisnya tahun 2016, maka akan dilakukan amortisasi pada akhir tahun 2016, yaitu sebesar 4 dolar. Sehingga tersisa pada akhir tahun 2016 patennya adalah 36 dolar. Kemudian sama juga pada tahun 2017 diamortisasi lagi 4 dolar, sehingga akhir tahun 2017 tersisa 32 dolar. Oke. Untuk saat ini kita hanya fokus pada ini. Kita sudah mengakuisisi pada tanggal 1 Januari. Jadi induk perusahaan mengakuisisi pada 1 Januari. Nah, sekarang bagaimana ketika induk perusahaan membuat laporan konsolidasi pada akhir Desember 2016. Mari kita lihat di sini. Oke, di sini net income adalah 50 dolar. Baik, di sini 50 dolar, dividen 30 dari ini ya. Di net income 50, dividen 30. Oke. Kemudian amortisasinya 4 dari ini. Ya. Nah, dengan demikian kita punya data. Berarti sekarang kalau net income-nya 50, kita kurangi dengan amortisasi 4 dolar, berarti income yang sudah disesuaikan itu adalah 46 dolar. 46 dolar ini barulah kita distribusikan kepada para pemegang saham. Di antaranya adalah POP yang memiliki 80% kepemilikan. Berarti kalau net income-nya, adjusted net income adalah 46, maka POP berhak sebanyak 36,8 dolar. Adapun non-controlling interest selaku pemilik saham minoritas yang tidak memiliki kendali atas perusahaan, dia hanya berhak mengakui 9,2 dolar dari 46 dolar total pendapatan SON yang sudah disesuaikan, yang sudah di-adjust. Jadi ini kalau kita total 36,8 dan 9,2, kita akan mendapatkan total 46. Kemudian ketika terjadi pembagian dividen sebesar 30 dolar, maka SON berhak 80% atas 30 dolar tersebut, yaitu sebesar 24 dolar. Sedangkan non-controlling interest itu berhak sebesar 20% dari 30 dolar, yaitu 6 dolar. Berarti dengan demikian kita tahu 36 ini adalah hak atas laba, 24 ini adalah dividen yang diterima. Sama juga ini 9,2 hak atas laba bagi non-controlling interest, 6 dolar adalah dividen yang diterima. Ini kita tidak bahas dulu, kita fokus ke sini. Oke, lanjut. Maka demikian kalau kita sudah dapat datanya seperti itu, sekarang kita masuk ke worksheet entries. Ingat ada 7 step seperti yang sudah kita bahas, ya, ada 7 step. Ini akan kita kerjakan satu-satu urut. Kecuali tidak ada datanya, maka bisa kita skip. Balik ke sini. Error and omission. Kebetulan di sini belum ada, maka kita skip. Nomor 2 juga
Eliminate intercompany profit juga belum ada, maka bisa kita skip. Yang ketiga baru kita ada datanya. Mengeliminasi income dan dividen dari anak perusahaan dan mengembalikan saldo investasi kepada saldo awalnya. Ingat, income yang diterima oleh induk perusahaan itu adalah 36,8 dari ini ya. 36,8. Income itu kan saldo normalnya ada di sisi kredit. Jadi kalau kita ingin mengeliminasi, maka tinggal kita geser ke sisi debit, sehingga income from son itu akan kita debit. Kemudian dividen itu adalah sebesar 24 ya. Di sini dividen adalah sebesar 24 ya, sebesar 24 di sini. Maka dividen di sini akan kita taruh di sisi kredit, Kemudian agar balance, maka ada tambahan lagi sebesar 12,8. 12,8 ini adalah investment in Sun. Maka kita bisa lihat di sini. Kalau perusahaan memiliki, kalau PTP ini ya, POP ini mendapatkan hak atas laba 36,8, kemudian ingat, hak atas laba itu menambah investment sebesar 36,8. Kemudian ketika dia menerima dividen, maka investasinya itu akan berkurang sebanyak 24. Berarti dengan demikian, ketika ada laba 36,8 dan ada dividen sebesar 24, maka sekarang dia mengalami surplus investment sebesar 12,8, ya kan? 36,8 kurangi 24, 12,8. Berarti ada penambahan investasi sebesar 12,8. Nah, kalau kita ingin mengembalikan saldo investment ini pada beginning balance, maka 12,8 tersebut harus kita kreditkan kembali. Maka kita akan taruh di sisi kredit sebesar 12,8. Dividen ini saldo normalnya ada di sisi debit, karena dividen itu mengurangi retained earnings, mengurangi saldo laba. Maka untuk mengurangi dividen, untuk mengembalikan dividen, maka harus kita kredit sebesar 24. Jadi jelas di sini ya. Jadi 3 ini eliminate income and dividend from subsidiary and bring investment account to its beginning balance. Ini bagi saldo yang dimiliki oleh induk perusahaan. Kemudian yang keempat, keempat ini sama mekanismenya dengan nomor 3, tetapi ini bagi non-controlling interest. Jadi bagaimana mencatat porsi laba atas non-controlling interest dan juga mencatat porsi kepemilikan non-controlling interest. Nah, kita bisa lihat di sini. Non-controlling interest itu memiliki hak atas laba sebesar 9,2 dan dividen 6. Maka kita tulis seperti ini, 9,2 ada di sini. Non-controlling interest ini adalah pendapatan hak atas laba yang diperoleh oleh non-controlling interest dari anak perusahaan. Kemudian ini ada dividen, kita taruh di sisi kredit. Kemudian sisanya adalah non-controlling interest. Non-controlling interest ini adalah komponen dari ekuitas. Nanti akan ditaruh di balance sheet, di neraca, di bagian yang paling bawah. Tetapi non-controlling interest ini adalah masuk laporan laba rugi. Jadi ini adalah pendapatan bagi kepentingan non pengendali, ini adalah ekuitas dari non pengendali. Bedanya pada kata share, jadi harap diingat. Kemudian yang journal entry yang kelima adalah mengeliminasi. Ini sudah pernah kita pelajari, saldo investment dan saldo ekuitas, saldo investment pada induk perusahaan, kemudian saldo ekuitas pada anak perusahaan. Jadi di sini adalah yang dihapus adalah beginning balance. Jadi kita lihat di sini 176. 176 itu adalah saldo awal. Jadi ini 176. 176 kita taruh di posisi kredit. Kemudian non-controlling interest itu sebesar 44. Dari mana 44? Ya kan
Kalau 80%-nya aja 176, maka 100%-nya adalah 220. Berarti 220, berarti 20% itu nilainya berapa? Berarti 220 kurangi 176, maka ketemu angka 44. Nah, kita taruh di posisi ini. Nah, kemudian kita taruh, kita hapus juga adalah ekuitas dari anak perusahaan, ya, sehingga untuk menghapusnya modal dari anak perusahaan akan kita debit, saldo labanya kita debit, kemudian eksesnya akan kita tulis sebagai paten. Ini kalau boleh saya lompat ke slide selanjutnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi modal saham anak perusahaan itu 120. Kemudian saldo laba awal, bukan yang ini ya. Ini adalah saldo laba akhir. Saldo laba yang awal itu 60. Maka kita tulis di sini 120 saldo modal saham, kemudian saldo laba sebesar 60. Kemudian patennya adalah 40 untuk ekses tadi ya, paten 40. Kemudian yang keenam adalah melakukan amortisasi atas selisih nilai wajar dan nilai buku. Maka karena di sini seluruh eksesnya dialokasikan kepada paten, yaitu sebesar 40, dan paten diamortisasi selama 10 tahun, per tahunnya berarti $4. Maka kita tulis di sini beban amortisasi 4, kemudian pada paten 4, dan terakhir kita mengeliminasi akun resiprokal yang lainnya. Kebetulan di sini tidak ada. Ingat, di bab sebelumnya, yaitu bab 3, worksheet entry itu hanya disiapkan untuk akun-akun yang berada pada neraca saja. Sedangkan worksheet pada bab 4 itu kita melakukan konsolidasi untuk akun-akun yang terdapat pada laba rugi, perubahan ekuitas, dan juga neraca. Jadi ilustrasi konsolidasi pada bab 4 itu lebih kompleks dibandingkan dengan bab sebelumnya. Ini kesimpulannya ya. Ini tinggal kita masukkan saja. Jadi kalau 3 ini kan angka nomor 3 ada income from zone 36,8, maka saya kasih kode dengan nomor 3. Jadi ini tinggal masukkan saja. Jadi kalau seperti ini yang nomor 6, ini ada amortization expense sisi debit 4, paten sisi kredit 4. Maka tinggal saya ada 4 ya. Ini di nomor 6. Amortization expense debit 4, maka saya tulis di sini 4. Kemudian ada paten di kredit ya, paten di kredit 4. Nah, sehingga kalau sudah kita masukkan kolom debit dan kolom kredit pada ini adalah adjusting and eliminating entries, jadi maka tinggal kita hitung 500. Kita mulai dari revenue 500 tambah 130, kita dapat angka 630. Income from zone itu 36,8, tetapi kemudian ada penambahan, ada penyesuaian atau ada eliminasi. Yaitu pada sisi debit. Income itu kan saldo normalnya ada pada sisi kredit. Jadi ketika ada penambahan, ketika ada penyesuaian atau ada jurnal eliminasi yang ditaruh pada sisi debit, berarti itu akan mengurangi. Maka 36,8 kurangi 36,8 maka sama dengan 0. Kalau tidak 0 berarti laporan konsolidasinya itu salah. Jadi income from zone itu haruslah 0. Expense itu saldo normalnya adalah debit tambah zone 480, kemudian ada saldo debit tambah 4, berarti totalnya adalah 484. Kemudian non controlling interest share itu adalah pendapatan ya, pendapatan bagi kepentingan non pengendali, ditaruh di posisi debit, berarti dia tandanya adalah negatif. Dengan demikian, kalau kita total di sini 630 0 kurangi 484 kurangi 9,2, maka kita ketemu angka 136,8. Berarti net income konsolidasi itu sama persis dengan net income perusahaan induk.
Jadi tidak ada perbedaan. Kalau beda maka salah. Jadi net income pada POP itu sama dengan net income pada konsolidasi. Statement of retained earnings. Statement of retained earnings 10 tambah 60 kurangi 60. Ingat, retained earnings saldo normalnya adalah sisi kredit. Jadi ketika ada debit, maka ini akan mengurangi sehingga jumlahnya 10. Net income ini adalah, jadi ini urut. Pertama mencatat net income-nya dulu ketemu 136,8. Baru kita membuat retained earning, laporan perubahan ekuitas. Net income di sini adalah diambilkan dari ini. Kalau ada angka yang seperti ini, tanda garis, itu jangan kita total dari, itu jangan kita total dari P tambah S, kemudian tambah debit ataupun kredit. Jangan, tapi kita notalnya dari atas ke bawah seperti ini. Kalau tidak ada tandanya, maka bisa. Kecuali ini ya, kalau net income ini adalah ambil dari sini. Maka retained earnings di sini adalah 10, saldo laba awal ditambah net income kurangi dividen ketemu retained earnings akhir 86,8. Begitu juga dengan anak perusahaan. Kemudian ada beberapa adjusting and eliminating. Di sini ada dividen. Dividennya kalau POP 60, SON 30. Dividen itu saldo normalnya ada pada sisi debit, ya kan, karena dia mengurangi saldo laba, sehingga sekarang dividennya adalah 90. Kemudian ada penyesuaian sebesar 30. Ada penyesuaian sebesar 30. Berarti dan di posisi kredit, berarti dia mengurangi ini. Jadi dividen yang ada pada anak itu akan dieliminasi seluruhnya. Karena di anak 30 ini juga 30. Jadi hanya akan tertulis dividen dari perusahaan induk. Baru kalau kita total di sini 10 tambah 136,8 kurangi 60 kita ketemu 86,8 ya. Jadi retained earnings pada konsolidasi itu sama dengan retained earnings pada induk perusahaan. Selanjutnya adalah balance sheet. Dengan cara yang sama kita akan menemukan bahwasanya investment in SON itu sudah 0 karena 188,8 dikredit 2 kali 12,8 pada jurnal nomor 3 ya. Jurnal nomor 3 adalah ini 12,8. Kemudian pada jurnal nomor 5 ada angka 176 dikredit. Nih, 176 dikredit nomor 5 ya. Sehingga ketemu sekarang 0. Kemudian ada paten itu ada penambahan 40 ya, karena ada ekses dan ekses itu dicatat sebagai paten, tapi kemudian ada amortisasi 1 tahun. Sehingga pada akhir tahun pertama, pada akhir tahun 2016, paten itu nilainya tidak lagi 40 karena sudah diamortisasi 1 tahun. Berarti sekarang paten nilainya adalah 36. Sehingga kalau kita total di sini 98,280 tambah 68 tambah 36 ketemu angka 1054. Nah, 1054 ini adalah total dari konsolidasi. Jangan ngitung dari 946 tambah 26, tidak. Kalau ada garisnya seperti ini kita ngitungnya dari atas sampai bawah. Kemudian untuk liabilitas, oke, ini bertambah, tidak ada penyesuaian ataupun eliminasi. Kemudian untuk capital stock modal saham dari anak perusahaan itu haruslah dieliminasi, sehingga yang tersisa adalah modal saham pada perusahaan induk saja. Return earnings juga perusahaan induk saja. Kemudian non controlling interest itu muncul 2 kali. Pertama adalah ketika pengakuan pada saat jurnal yang kelima ya, ada eliminating di sini 44. Kemudian pada saat yang jurnal nomor 4 di sini ya, jurnal nomor 4 mana ini 3,2 ada penambahan, sehingga total sekarang adalah
47,2. Nah, di sini total aset pada laporan konsolidasi itu haruslah sama dengan total liabilitas dan ekuitas laporan konsolidasi. Kalau tidak sama, biasanya ada kesalahan. Mari kita lihat lebih rinci. Kita lihat pada laporan laba ruginya. Ini sama dengan ini ya, cuma kita ambil sepotong-sepotong. Kita akan analisis satu-satu mulai dari income statement-nya. Kemudian kita analisis laporan perubahan ekuitas, kita analisis neracanya yang bagian aset, kemudian neraca bagian liabilitas ekuitas. Nah, sekarang kita analisis yang bagian income statement tadi. Ingat, income from zone is eliminated. Jadi income from zone ketika dikonsol itu pasti harus 0. Kalau tidak 0 salah. Kemudian beban itu harus disesuaikan pada amortisasi tahun 2016. Kebetulan di sini ada paten ya. Paten itu 40 diamortisasi 10 tahun. Berarti per tahun ada beban amortisasi paten sebesar 4. Berarti itu menambah total beban. Maka di sini ada debit 4. Kemudian non-controlling interest itu proporsional terhadap POP income. Nah, di sini kalau POP income-nya itu adalah 36,8, maka kalau 80% laba dari perusahaan anak itu besarnya 36,8, berarti 20%-nya itu mendapatkan angka 9,2. Rumusnya 36,8 kali 0,2 dibagi 0,8. Atau kita kalau tidak mau ngitung kayak ini, kita balik lagi ke tabel atas tadi. Nah, di sini adjusted income, ini porsi laba dari anak perusahaan dibagikan kepada POP 36,8 dan juga dibagikan kepada, menjadi hak laba atas POP. Hak laba atas POP itu 36,8. Kemudian non-controlling interest itu 20%-nya dari 46 yaitu 9,2. Nah, ini sama persis dengan ini 9,2 ya. Kemudian kita lihat juga pada laporan laba rugi. Saldo awal kita lihat pada laporan perubahan ekuitas. Jadi saldo laba awal pada zone itu dieliminasi. Jadi ini 60 akan kita debit. Jadi saldo laba itu kan kredit, ketika di debit maka dia hilang. Jadi hanya tersisa saldo laba dari induk perusahaan. Semua dividen zone dieliminasi. Ya, dividen zone-nya 30 dieliminasi 24, 6, dan 6 sehingga hilang. Ini adalah dividen pada induk perusahaan saja. Net income tidak dihitung across the line. Maksudnya net income itu tidak di 136 ini tidak dihitung dengan cara 136 tambah 53. Tetapi taken from consolidated income statement, tetapi diambilkan dari laporan laba rugi ini. Jadi langsung ditaruh di sini. Jadi tidak dengan cara menambahkan ini. Saldo laba akhir itu dihitung pada kolom konsolidasi. Jadi saldo laba akhir di sini tidak dihitung dengan cara menambahkan ini dan ini, tetapi dihitung dengan cara dari konsolidasi ini, dari kolom konsolidasi. Jadi 10 tambah 136,8 dikurangi 60, ketemu angka 86,8. Kemudian kita lihat aset investment pada zone itu dieliminasi. Nah, ini kita lihat sini, investment itu saldo normalnya debit, kemudian kita kredit 12,8 dan 176, maka hilang. Paten pada awal 2016 ketika akuisisi itu bernilai $40. Kemudian amortisasi pada tahun 2016 itu $4. Berarti pada akhir tahun 2016 dia tersisa 36. Jadi cocok di sini ya. 40, kemudian ada amortisasi, di kredit 4, jadi tersisa 36. Total dihitung dari kolom konsolidasi. Jadi ini total ini ya, 1054. Cara ngitungnya bukan dengan cara menambahkan POP dan zone, karena kalau ditambahkan pasti hasilnya beda. Tetapi caranya adalah menghitung dari ini, 98 tambah 280 tambah 680 tambah 36, ketemu angka 1054. Kemudian yang terakhir itu adalah liabilitas dan ekuitas. Jadi zone capital stock itu dieliminasi.
Sound capital stock 120, eliminasi tersisa capital stock dari induk. Retained earning, saldo laba tidak dihitung across the row. Nah, ini diulang lagi. Jadi saldo laba ini tidak dihitung dengan cara menambahkan pop dan sound, tetapi diambil dari laporan saldo laba sebelumnya. Tadi ya, 86,8 diambil dari ini. Kemudian non-controlling interest at year end is proportional to pop investment sound account. Jadi di sini adalah ekuitas dari non pengendali, kepentingan non pengendali pada akhir tahun itu proporsional dengan nilai investasi pada nilai investasi pop pada SON, yaitu 188 kali 0,2 dibagi 0,8 ketemu angka 47,2. Jadi 44 tambah 3,2. 44 tambah 3,2 itu dari ini. Dari ini 44 ya. 44 ketambahan 3,2. Jadi ini adalah saldo awal kepentingan non pengendali. Kemudian karena dia mendapatkan income sebesar 9,2 dan mendapatkan dividen 6, maka ini dikurangi menjadi sisa 3,2. 3,2 ini yang perbesar nilai investment non controlling interest terhadap anak perusahaan. Jadi di sini jelas ya, di sini ketemu angka 47,2. Nah ini adalah contoh bagaimana ketika akuisisi dilakukan pada 1 Januari 2016, kemudian pada akhir 2016 dilakukan laporan konsolidasi setelah 1 tahun. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kalau seandainya laporan keuangan konsolidasinya dibuat pada tahun selanjutnya. Di sini ilustrasinya adalah kelanjutan dari 4.1. Kalau 4.1 itu laporan konsolidasi per akhir tahun 2016. Tapi kalau 4.2 itu adalah laporan konsolidasi per akhir tahun 2017. Perusahaannya sama, baik anak dan induk. Nominal angkanya pun juga melanjutkan, tidak mulai dari angka yang baru. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, ini adalah tadi ya, sudah kita bahas ini. Kemudian unamortized balance of patent, patennya sisa 36 kan pada akhir tahun 2016. Berarti tahun 2017 itu diamortisasi lagi 4 sehingga tersisa 32. Baik, sekarang kita masih ingat ini. Ini sudah kita gunakan net income 50, dividen 30. Nah, sekarang kita beranjak menggunakan ini. Jadi pada tahun 2017 net income-nya adalah 60, kemudian dividennya adalah 30. Maka ngitungnya seperti ini. Jadi ketika net income-nya 60, kemudian ada amortisasi 4, ya net income 60, amortisasinya 4, maka adjusted income adalah 56. Oke. 56 ini POP yang memiliki 80% kepemilikan berarti berhak 60% dari 56 yaitu 44,8. Sedangkan kepentingan non pengendali berhak atas 20% dari 56 yaitu 11,2. Begitu juga dengan dividen. Dividennya ada $30 berarti 80% dari $30 adalah 24. Non pengendali mendapatkan 6. Berarti POP itu mendapatkan laba 44, mendapatkan dividen 24. Berarti ketika mendapatkan laba 44 berarti investmentnya bertambah. Ketika mendapatkan dividen 24 karena equity method maka investmentnya akan berkurang. Sisanya berarti itu akan menambah investment ya, itu menambah investment. Jadi kelebihan dari laba dikurangi dividen yang diterima itu berarti menambah investment. Nah, ini kita bisa lihat saldo investasi dari induk perusahaan. Jadi awal tahun 2016 1 Januari dia mengakuisisi mengeluarkan uang 176. Ketika 2016 mendapatkan laba 36.800 dari ini ya. Kemudian mendapatkan dividen 24, berarti investmentnya bertambah. Ketika mendapatkan porsi laba, kemudian investmentnya berkurang 24 ketika mendapatkan dividen, sehingga saldo akhir tahun itu adalah 188.800.
Nah, makanya di sini 1888. Oh, mana tadi? Oke. Kemudian pada tahun 2017 ingat dia mendapatkan 44,8 untuk hak atas laba. Kemudian dividen 24. Maka ini yang terjadi. Maka income bertambah 44.800. Kemudian 44.800 ini berarti menambah investment, dividen mengurangi investment 24.000. Dengan demikian pada akhir tahun 2017 investmentnya menjadi total 209.600. Nah, kita sudah dapat angka, mari kita lakukan entry untuk membuat laporan konsolidasi. 1 dan 2 tetap tidak ada, langsung kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah kita datanya dari ini ya, 44 dan 24. Maka di sini ketika kita mengeliminasi income, maka income-nya akan kita debit, dividennya akan kita kredit. Kemudian kelebihan atas income terhadap dividen, ini kan 44,8 dikurangi 24 itu kan berarti 20,8. 20,8 itu akan kita kredit, namanya adalah investment in SON, untuk mengembalikan nilai investasi pada awal tahun. Jadi karena ini adalah akhir tahun 2017, investasinya itu 209.600. Agar dikembalikan pada beginning balance, maka bagaimana caranya agar saldo 209 ini kembali menjadi 188? Maka itu harus dikurangi sebanyak 20.800. Jadi 209.600 kurangi 20.800 ketemu angka 188.800. Ini nanti akan kita masukkan untuk jurnal eliminasi investment. Sama juga non-controlling interest. Non-controlling interest berarti kita dilihat di sini 11, income-nya, dividennya 6. Maka kita tulis di sini 11,2 kemudian dividennya 6. Sehingga ada non-controlling interest, kita taruh di posisi kredit. Ini akan kita taruh di laporan di bagian ekuitas sebesar 5,2. Kemudian kelima adalah menghapus akun resiprokal, yaitu investment pada anak perusahaan dan juga ekuitas pada anak perusahaan. Ekuitas pada anak perusahaan itu 120 dan 80. Sebelumnya adalah 60. Kenapa ada penambahan 20? Karena kan pada tahun 2016 kita tahu net income-nya 50, dividen 30. Berarti ada retain earning bertambah 20. Makanya di sini ada angka 80. Oh, di sini ada keterangan. Oh, baik, di sini ada keterangannya. Jadi nilai implied fair value dari SON itu adalah 220 ya kan. Dari 176 dolar biaya akuisisi awal dulu pada awal tahun 2016 dibagi 80%, 220. Selama tahun 2016 itu ada penambahan ya, ada penambahan retain earning sebesar 20. Jadi retain earning pada awal 2016 60, pada awal 2017 itu menjadi 80, berarti ada tambahan 20. Dengan demikian kita tambahkan ini. Kemudian ada amortisasi ya kan, amortisasinya 4, kita kurangi. Berarti sekarang nilai implied value dari SON itu adalah 220, ketambahan saldo laba 20 dikurangi amortisasi 4, sehingga sekarang adjusted value SON pada awal tahun 2017 adalah 236. Nah, 236 itu kalau kita kalikan 80% ketemu angka 188,8. Nah, ini adalah porsi investasi dari induk perusahaan kepada anak perusahaan. Kemudian non-controlling interest 20% kali 236 ketemu angka 47,2. Jadi kenapa di sini angkanya sama ya? 188,8 dan 47,2. Ingat 188,8 adalah saldo investasi awal
pada tahun 2017, 1 Januari 2017. Nah, di sini juga. Ini 188.800. Ini 31 Desember 2016. Ya samalah maksudnya dengan 1 Januari 2017. Jadi kita tidak pakai yang ini, tetapi pakai yang beginning balance. Beginning balance dari 2017. Kemudian capital stocknya juga pakai yang beginning balance sebesar 120 dan juga retain earningsnya adalah 80. Patennya juga pakai yang awal tahun 36. Jangan pakai yang 32 karena 32 itu sudah include amortisasi untuk 2017. Ini yang belum diamortisasi untuk 2017. Tetapi sudah diamortisasi untuk yang 2016. Makanya dari 40 kurangi 4 menjadi 36. Oke, kemudian amortisasi fair value. Yang pertama adalah mengamortisasi paten ya sebesar 4, berarti beban amortisasi pada paten 4. Kemudian kita juga mengeliminasi akun resiprokal. Nah, kebetulan di sini akun resiprokalnya ada. Jadi anak perusahaan itu memiliki utang terhadap induk perusahaan. Maka untuk mengeliminasi maka utang pada induk perusahaan, jadi utangnya anak perusahaan terhadap induk perusahaan itu akan kita debit, piutangnya induk perusahaan terhadap anak perusahaan akan kita kredit. Dengan demikian ini akan hilang. Nah, angka-angka ini baru kita masukkan ya. Jadi ini sesuai dengan angkanya 4, 5, 6, 7. Nah, ini tinggal kita ikuti. 3 berarti jurnal yang nomor 3, 6, 4. Kita bisa lihat di sini. Net income untuk konsol sama dengan net income dari POP. Retain earnings consolidation sama dengan retain earning pada POP. Dan juga total aset ya, total aset di sini tidak adalah total aset ini tidaklah harus sama ya. Total aset ini kita total dari atas ke bawah. Nah, di sini kita ketahui patennya tersisa 32. Karena sudah dikurangi sebanyak 2 tahun. Akhir tahun 2016 kurangi 4, akhir tahun 2017 juga dikurangi 4 sehingga tersisa 32. Dan total aset itu harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Kita mau di sini. Oke, sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu kesalahan pada kertas kerja. Kebanyakan kesalahan itu muncul ketika neraca konsolidasi tidak balance. Kalau neraca konsolidasi tidak balance, biasanya terjadi beberapa kesalahan. Kesalahan yang umum seperti ini, omission. Jadi income ya bagian laba atas anak perusahaan yang menjadi porsi kepentingan non pengendali itu luput untuk dimasukkan. Kemudian goodwill lupa untuk dimasukkan. Kemudian juga non-controlling interest atau porsi ekuitas, porsi kepemilikan saham, porsi kepemilikan ekuitas non pengendali ini kepada anak perusahaan lupa untuk dimasukkan pada bagian bawah ekuitas ketika dilakukan konsolidasi. Lah, bagian ekuitas ya maksud saya. Maka dari itu, untuk mengantisipasi itu biasanya cek equality of debit and credit adjustment. Jadi makanya total debit dan total kredit pada kolom adjustment dan elimination entries itu biasanya akan ditotal untuk memastikan equality sama atau tidak. Karena kalau tidak sama berarti ada omission, ada yang belum dimasukkan. Kemudian verifikasi total dari laporan keuangan parent dan subsidiary. Jadi harus kita total untuk memastikan nilainya sama. Kalau masih belum ketemu juga, maka kita harus cek satu-satu, recalculate the consolidated amount. Nah, bagaimana kalau ini adalah perkembangan dari 4.2. Jadi 4.1 dan 4.2 itu
ketika ada kelebihan investment cost terhadap book value, kelebihan itu dialokasikan semuanya pada paten, ya, pada paten. Kenapa? Karena tidak ada net asset yang bisa diidentifikasi, diasumsikan tidak ada. Tetapi pada 4.4 ini bagaimana kalau ada kelebihan investment cost terhadap book value dan kelebihan itu bisa dialokasikan kepada net asset yang memang bisa diidentifikasi. Jadi ada aset maupun liabilitas yang mengalami under maupun over value. Sehingga kelebihan excess dari investment cost terhadap book value pertama kali itu harus kita alokasikan kepada aset maupun liabilitas yang mengalami under dan over value tersebut. Baru kalau masih ada kelebihan, kita alokasikan kepada goodwill. Jadi ini contohnya, PAM, induk perusahaan, membayar 360 untuk membeli kepemilikan 90% saham Sun. Dan itu dilakukan pada 31 Desember 2016. Ketika ekuitas Sun terdiri dari $200 modal saham dan $50 laba ditahan. Inventory yang dimiliki kemudian ada keterangan tambahan, inventory, land, tanah, dan gedung itu mengalami under value masing-masing $10, $30, dan $80. Inventory ini diasumsikan terjual pada tahun 2017 ya. Jadi pada tahun depannya karena ini diakuisisi akhir tahun persis. Kemudian land tidak ada amortisasi. Building itu memiliki usia ekonomis 20 tahun. Sebaliknya, equipment yang memiliki usia ekonomis 10 tahun itu mengalami over value sebanyak $20. Ada keterangan juga bahwasanya income dan dividen dari Sun pada tahun 2017 masing-masing 60, income-nya 60, dividennya 20. Pada akhir tahun, Sun memiliki dividen payable sebesar $10. Jadi dividen $20 ini dibagikan setahun 2 kali. Pada pada tengah tahun dan juga akhir tahun. Sehingga pada akhir tahun tersebut sudah dideklar, sudah diumumkan pembagian dividen tetapi belum dibayarkan. Sehingga pada akhir tahun masih memiliki yang namanya dividen payable. Yang mana PAM luput untuk merecord. Nah, maka ini kita ada tambahan kompleksitas ya pada ilustrasi. Berarti di sini ada omission. Ada akun-akun yang luput tercatat. Nah, ini yang tadi kita skip pada prosedur nomor 1 dan 2 ya kan. Kita skip. Sekarang ada. Kemudian ada $20 cash in transit from Sun to PAM for the note. Jadi Sun itu membayar kepada note, Sun itu membayar kepada PAM, membayar atas utang, bayarnya $20, sudah disetor oleh Sun, tetapi cashnya belum nyampe ke PAM. Berarti itu namanya adalah cash in transit ya. Nah, pertama kita harus lakukan analisis dulu. Sun, PAM itu mengeluarkan uang sebanyak $360 untuk mengakuisisi 90%. Berarti dengan demikian, kalau 90%-nya saja butuh 360, berarti 100%-nya berapa? Maka 100%-nya adalah 400. 360 dibagi 0,9, ketemu angka 400. Tetapi book value-nya hanya 250, jadi kan 200 tambah 50. Maka dengan demikian, yang dibayar investment cost 400, book value 250, berarti ada excess, ada kelebihan sebesar 150. Nah, kelebihan ini itu pertama kali akan kita alokasikan kepada aset maupun liabilitas yang bisa diidentifikasi. Nah, kebetulan di sini kita punya data. Ada inventory yang mengalami under value 10, land 30, building 80. Nah, kita alokasikan semuanya ke sini.
kemudian ada equipment yang mengalami overvalue, maka kita kasih tanda kurung. Nah, di sini totalnya adalah 100, sehingga masih ada sisa 50 dialokasikan kepada goodwill. Di sini ada juga amortisasi, ada yang setahun untuk inventory, building 20, equipment 10. Kemudian kita punya informasi bahwasanya karena nilai fair value aset dari SON 400, 360-nya adalah milik dari induk, berarti 40 dari 400 itu adalah milik non-controlling interest. Oke, di sini kita punya unamortized balance, saldo dari excess yang belum diamortisasi 150 pada akhir tahun 2016. Ini adalah tanggal akuisisi. Kemudian pada 1 tahun setelahnya, yaitu akhir tahun 2017, ketika mau dilakukan pembuatan laporan konsolidasi, kita bisa melihat di sini amortisasinya itu sudah ada 12. Dari mana? Inventory yang diamortisasi secara penuh $10 pada 1 tahun, yaitu 2017. Kemudian ada building diamortisasi $4. Kemudian ada equipment yang diamortisasi $2, tetapi karena dia overvalue ketika diamortisasi, maka tandanya nanti tidak dalam kurung ya, tandanya dalam kurung. Tapi di sini nanti ini malah mengurangi nilai amortisasi. Jadi nilai amortisasinya adalah 12, sehingga dengan demikian nilai amortisasi adalah 150. Saldo excess yang belum diamortisasi adalah 150, dikurangi nilai amortisasi pada tahun 2017 sebesar 12, sehingga saldo excess yang belum diamortisasi pada akhir tahun 2017 itu 138. Yang ini akan kita gunakan ya. Angka ini akan kita gunakan untuk membuat worksheet. Oke, di sini pertama kita bisa lihat berarti SUN net income itu 60 dari mana? Dari soal. Ini SUN income 60 ya. Dia memiliki amortisasi, ada amortisasi sebesar 12, sehingga adjusted income 48. 48 ini akan kita distribusikan hak untuk PAM karena 90% kepemilikannya terhadap SUN, berarti 90% dari 48 itu adalah 43,2. Adapun non-controlling interest hanya berhak 4,8. Kemudian dividen yang dibagikan adalah 20 dari ini ya. Nih. Sehingga 90% dari 20 itu 18, dan non-controlling interest hanya $2. Baru kita buat. Nah, kita sekarang punya adjustment for error and omission, tetapi keduanya ini adalah omission ya. Di sini PAM belum mencatat SUN memiliki dividen payable yang mana PAM belum mencatat, maka ini harus dicatat ya. Maka harus dicatat dividen receivable bertambah, kemudian investment pada SUN-nya itu berkurang. Ini adalah real adjustment. Maka jurnal seperti ini itu tidak hanya muncul pada laporan konsolidasi, tetapi juga harus muncul pada laporan keuangan induk. Kemudian cash pada notes receivable ini untuk mencatat bahwasanya SUN sudah membayar kepada perusahaan induk, tetapi uangnya masih transit. Maka di sini kita tulis cash sudah diterima 20, note receivable atau piutang atau wesel tagih itu berkurang sebesar 20. Ini juga real adjustment. Keduanya ini jadi dua nominal tersebut tidak hanya dicatat pada laporan konsolidasi, tetapi pada laporan keuangan induk. Intercompany profit tidak ada. Eliminate income and dividend. Nah, di sini kita ada. Jadi 43 dari ini ya, 43 income-nya, dividen 18. Maka di sini 43,2 dividen 18.
Investment insan berarti selisih. Selisih dari 43,2 dan 18 itu 25,2. 25,2 ini akan kita catat di sisi kredit karena akan mengurangi investment agar kembali kepada saldo awal ya, saldo awal sebelum dilakukannya pembuatan konsolidasi pada akhir tahun. Nah, ini yang keempat ini sama seperti ketiga, tetapi ini menjadi porsi dari kepentingan non pengendali. Maka di sini kita bisa lihat dia mendapatkan laba 4,8 tetapi dan juga mendapatkan dividen 2. Maka kita catat labanya akan kita debit karena ini pendapatan non controlling interest terhadap SUN. Kemudian dividennya kita kredit sehingga ada non controlling interest penambahan sebesar 2,8 kita catat di bagian ekuitas. Eliminate reciprocal investment. Nah, kita buat yang namanya unamortized excess. Nah, ini karena kalau hanya satu saja seperti yang contoh sebelumnya itu paten, kita tulis sebagai paten. Tetapi kalau banyak, ada tanah, ada gedung, ada inventory, ada equipment, maka untuk lebih memudahkan sebetulnya, maka kita jadikan satu dulu, unamortized excess. Tetapi kalau mahasiswa sebetulnya sudah paham tidak mengalami kebingungan, maka boleh saja langsung dicatat langsung seperti di sini. Jadi land, building semuanya taruh di menggantikan unamortized excess. Tetapi untuk lebih menyederhanakan kita buat 2 step. Maka di sini 5A. Catat dulu sebagai unamortized excess. Ingat, investment insan ini adalah investment pada awal tahun ya. Makanya di sini 360. Sama dengan ini 360 dan ini 40. Retain earnings-nya juga adalah 250. Maka kalau sudah kita dapat unamortized excess 150 yang semula ada di posisi debit, sekarang kita kreditkan unamortized excess sebesar 150. Kemudian akun-akun yang mengalami undervalue akan kita debit ya. Undervalue asset akan kita debit. Akan ada tambahan undervalue asset tambahan 30, building, goodwill. Kemudian akun aset yang mengalami overvalue akan kita kredit, yaitu untuk equipment. Nah, khusus untuk COGS, kenapa kita tidak tulis sebagai inventory di sini? Karena pada contoh-contoh sebelumnya inventory itu ketika kita buat alokasi seperti ini, maka akan kita tulis di sisi debit sebagai inventory. Tetapi untuk ini kita tulis langsung sebagai COGS. Itu ya boleh-boleh saja. Karena sebetulnya untuk simplifikasi langsung dicatat sebagai HPP. Nanti akan timbul di laporan laba rugi yang konsolidasi. Tetapi boleh kalau seandainya mau diganti dengan inventory boleh. Tetapi ada konsekuensinya. Ketika diganti dengan inventory, maka harus ada amortisasi fair value, book value differential. Harus ada amortisasi nilai buku dan nilai wajar pada nomor 6 ini. Harus ada amortisasi karena di sini dicatat inventory, maka di sini nanti amortisasinya adalah COGS, sisi debit, kreditnya adalah inventory. Jadi sama saja sebetulnya. Ujung-ujungnya COGS akan muncul pada sisi debit dan inventory akan hilang. Karena di sini kita inventory debit, ketika kita buat amortisasi di sini COGS debit inventory kredit, maka inventory kredit di sini debit berarti nanti hilang inventory-nya. Maka untuk simplifikasi langsung saja kita tulis COGS ya. Nah, kemudian balik ke selanjutnya ke 6 tadi ya. Ada aset-aset yang mengalami amortisasi ya. Ada gedung, amortisasinya 20 tahun. Maka gedung ini 80 bagi 20, maka per tahun amortisasinya adalah 4. Maka jurnalnya adalah beban depresiasi, kemudian gedungnya kita kredit. Equipment itu 20 dan dia mengalami overvalue. Maka ketika
ketika kita amortisasi, equipment ini akan kita debitkan. Kemudian kreditnya adalah beban penyusutan sebesar 2 karena dia usia ekonomisnya 10 tahun. Kemudian eliminate other reciprocal balance. Nah, kebetulan di sini reciprocal balance-nya adalah dividen ya, karena ada dividen receivable, ada dividen payable. Di sini karena ada keterangan, di sini Sun menerima dividen, Sun memiliki utang dividen yang mana PAM belum mencatatnya. 10 utang dividennya. 10 utang dividen itu kepada investor. Kalau porsi kepemilikan PAM itu hanya 90%, berarti dia hanya berhak 90% dari 10. Berarti itu hanya 9. Maka kita tulis di sini. Berarti akan kita hapus eliminasi akun resiprokal, berarti utang dividen ini yang tertulis di buku induk perusahaan akan kita kredit. Kemudian utang dividen yang ini tertulis pada buku anak perusahaan akan kita debit, sehingga hilang sudah utang piutang mengenai dividen ini akan hilang. Sehingga kalau kita buat kita buat kertas kerjanya maka muncul seperti ini. Tinggal kita masukkan saja ya, seperti tadi yang nomor 3, 4, 5 kita masukkan saja. Cuma ketambahan ada nomor 1. Kita punya nomor 1 tadi kan ada adjustment. Terakhir laporan arus kas konsolidasi. Jadi arus kas konsolidasi ini dibuat dari consolidated statement cash inflow itu dibuat dari neraca konsolidasi yang dari awal dan baik neraca konsolidasi awal maupun akhir. Kemudian laporan laba rugi konsolidasi. Jadi laporan arus kas konsolidasi tidak kita buat dari menggabungkan laporan arus kas induk dan laporan arus kas anak, kemudian kita buat eliminasi dan adjustment, tidak. Caranya kita berangkat dari laporan neraca konsolidasi dan laporan laba rugi konsolidasi ya. Kemudian kita harus lihat pada spesifik item terkait dengan anak perusahaan maupun investasi ekuitas, yaitu investasi pada perusahaan lain tetapi menggunakan equity method, dan juga investasi pada perusahaan lain yang menggunakan equity method plus consolidation. Ini adalah contoh consolidated balance sheet. Jadi ini adalah neraca konsolidasi dari perusahaan POP dan S, dari POP dan subsidiary. Ini untuk tahun 2017, neraca konsolidasinya adalah 2150. Kemudian untuk 2016 neraca konsolidasinya adalah 1770. Dengan demikian ke 1 tahun dari 2016 ke 2017 itu ada peningkatan neraca sebesar 380. Kemudian inilah bahan pembuatan laporan arus kas konsolidasi. Kita tahu di sini bahannya adalah consolidated balance sheet beginning and ending ya. Ini adalah beginning, ini ending. Kemudian consolidated income statement ini. Kita memiliki sales consolidation, total revenue konsolidasi, kemudian kita juga memiliki beban-beban yang konsolidasi mulai dari COGS sampai rugi dari penjualan lahan sebesar 565, sehingga kita dapat total consolidated net income 200 dikurangi porsi income dari kepentingan non pengendali. Dengan demikian porsi net income bagi induk perusahaan itu hanya 150, ditambah dengan saldo laba awal 600 kurangi dengan dividen yang dibayarkan, kita mendapatkan saldo laba akhir yaitu 670. Nah, kalau sudah kita dapat seperti ini, maka kita tinggal menyusun cash flow.
cash flow. Ingat, untuk investing cash flow kita harus memasukkan cash acquisition. Jadi akuisisi yang dibayarkan dengan cash maupun penjualan yang dibayarkan cash atas subsidiary. Jadi ketika menjual anak perusahaan atau mengakuisisi anak perusahaan, maka itu harus dicatat pada sisi investing. Begitu juga dengan mengakuisisi dan menjual investee yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, maka itu harus dicatat pada sisi investing. Kemudian untuk financing itu juga memasukkan dividen yang dibayarkan kepada non-controlling interest, itu harus dicatat pada sisi financing. Kemudian operating. Nah, ada dua macam metode untuk membuat cash flow, yaitu direct method dan indirect method. Ini sudah kita pelajari pada pengantar akuntansi dan akuntansi keuangan menengah. Jadi sebetulnya arus kas, metode penyusunan arus kas untuk investing dan financing itu tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan ketika menggunakan direct and indirect method itu hanya berbeda pada operating cash flow. Untuk direct method itu include cash dividend received from equity. Jadi nanti memasukkan dividen kas yang diterima dari investee. Kemudian ini not equity investee. Jadi not equity method. Jadi di sini meskipun dia tidak menggunakan equity method, menggunakan cost method saja. Berarti itu dimaksud dari equity investee ini bukan hanya yang menggunakan equity ya, tetapi juga menggunakan cost method. Kemudian indirect method nanti dimulai dari controlling share of net income, kemudian ditambah dengan non-controlling interest share, kemudian dikurangi dengan excess equity method, pendapatan dari metode ekuitas atas dividen kas yang diterima dari investee. Maka nanti hasilnya ketika kita buat indirect method, hasilnya seperti ini. Jadi kita start dari controlling share of consolidated net income. Kita mulai dari net income dari perusahaan induk ya, dari perusahaan induk. Karena net income consolidated itu sama dengan net income dari perusahaan induk. Baru kita lakukan adjustment. Kita tambahkan dengan non-controlling interest share, non-controlling interest share ya, add non-controlling interest share, kemudian deduct excess of equity method income. Kemudian di sini ada equity investee, ada undistributed income. Jadi kalau ada income dari investee tetapi tidak didistribusikan sebagai dividen, maka itu akan menjadi pengurang bagi operating activities. Kemudian loss on sale of land itu harus kita tambahkan karena ini nanti menjadi bagian dari investing agar tidak menjadi double counting, maka harus kita tambahkan. Penyusutan, berbagai macam penyusutan itu juga harus kita tambahkan karena ini tidak mengalami pengeluaran kas, tidak ada pengeluaran kas dari penyusutan, hanya catatan akuntansi saja, maka harus kita tambahkan pada saat pembuatan laporan arus kas. Kemudian perubahan-perubahan pada aset maupun liabilitas. Jadi kalau untuk pembuatan menggunakan indirect method, ketika ada peningkatan pada aset lancar dan penurunan pada kewajiban lancar, maka itu harus kita kurangkan dari operating cash flow. Sehingga kalau kita total di sini, totalnya adalah dari ini total ini ya, ini adalah totalnya 15. Dengan demikian net cash flow from operating activities adalah 150 tambah 165. Kemudian dengan investing ada 10, financing ada 100. Ini samalah metodenya kalau kita membuat arus kas pengantar akuntansi dan akuntansi keuangan. Ini menggunakan indirect method. Indirect method adalah metode penyusunan arus kas yang paling banyak digunakan oleh perusahaan.
Adapun yang kedua adalah direct method. Direct method ini hanya berbeda cara menghitungnya pada sisi operating. Adapun untuk investing dan financing itu sama seperti menggunakan metode indirect. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.